merupakan saya pemenangan Prabowo Gibran pada saat kalau untuk di Pilpres kemarin kita memang di sayap relawan, nama relawannya mungkin GBK ya. GBK itu singkatan dari Gibran Berkopiah. Daerah pemilihan dan alokasi kursi mendorong lahirnya pemimpin yang bijaksana dan merakyat. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuda Garut yang bangga mempersembahkan Challenge Politik Talent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Challenge Politik Talent dimanapun Anda berada, senang sekali kembali saya hadir di ruang visual Anda. Masih serangkaian podcast terkait dengan dinamika politik, bisnis, sosial, dan hal-hal lain yang menarik di seputar kehidupan kita di Kabupaten Garut. Saya hadir di ruang visual Anda, kembali akan menghadirkan salah satu sosok-sosok terpilih, tentu saja yang akan berbicara banyak terkait konstelasi politik. Pilkada khususnya. Ini terkait dengan pilkada. Dan ini kali pertama saya mengambil salah satu sampling dari aktivis pergerakan yang kali ini tentu saja ada di dalam salah satu saya pendukung. Entah sudah deklarasi atau tidak, entah pendukung siapa, kita akan tanya. Siapakah gerangan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes, Mbak. Sehat. Alhamdulillah. Sudah tidak turun ke jalan ya hari ini? Kadang-kadang. Yang saya tahu ada dulu basicnya adalah Himpunan Mahasiswa Islam. Betul. Bandung. Bandung ya? Bandung. Tahun berapa kali itu? Aktif di Bandung dulu tahun 2002 sampai 2005. 2005 balik ke Garut? Balik Garut tahun 2007. 2007. Kemudian saya juga ikut mencatat gerakan teman-teman ya. Luar biasa kalau lihat background ini. Hari ini bukan itu yang mau saya tanya. Pilkada Garut hanya menyisakan kurang dari 25 hari. Bahkan mungkin sudah masuk pada injury time sebenarnya. Ya. Anda boleh perkenalkan terlebih dahulu pada masyarakat, ada di rumpun apa atau basic pergerakan apa hari ini dalam konstelasi pilkada. Karena kalau tidak salah Anda juga merupakan saya pemenangan Prabowo Gibran pada saat Pilpres. Betul. Terima kasih Bah waktunya. Mungkin saya perkenalkan, nama saya Yunus. Kalau untuk di Pilpres kemarin kita memang di sayap relawan. Nama relawannya mungkin GBK ya. GBK itu singkatan dari Gibran Berkopiah. Gibran Berkopiah. Dan Anda juga sekarang pakai kopiah. Betul. Jadi dulu itu latar belakang dibentuknya relawan ini adalah karena memang kesadaran kami di ranah pesantren ya. Kemudian sasaran yang kami bidik itu memang para kiai muda. Kemudian kebetulan ketum GBK itu adalah teman-teman saya sekampus dulu di pusat. Ketum GBK itu teman sekampus dulu di UIN Bandung. Ya. Dia memang memiliki pesantren yang cukup gede ya di Probolinggo. Kemudian Dewan Pembinanya mungkin Gus Ubed itu salah satu tokoh muda Golkar juga di Partai Golkar. Kebetulan saya dipercaya sebagai koordinator GBK ini di wilayah Jawa Barat, wilayah Priangan Timur. Garut termasuk ya? Termasuk, betul. Pertanyaannya, hari ini ada koalisi gemuk di Kabupaten Garut untuk Pilkada 2024, di mana partai punten ya, kalau mau irisan sayap dukungan harusnya Anda ada di sana. Iya. Tapi tidak hari ini. Apa yang melatar belakangi hal itu? Kelihatannya Anda lebih ada di 01 hari ini. Justru tahap awal ketika Pilkada Garut ini kan saya atau kita di relawan GBK justru mendukung 02. Secara rekomendasi dari pusat ya. Karena kalau dilihat dari runutannya peristiwanya mungkin dulu itu kita ngajuin rekom ke ketum GBK itu dengan pertimbangan bahwa 01 ini komposisi partainya, 02 ini komposisi partainya. Nah, ketum dulu mempertimbangkan dengan Dewan Pembina bahwa GBK untuk Garut itu di Pilkada 2024 ini harus ke 02. Harus ke 02. Dan rekomendasi pun turun ke 02 justru pertama. Saya pribadi sudah masuk ke 02 pada awalnya. Awalnya ke 02. Cuman
karena kemudian tiba-tiba banting setir? Ya, dan kemudian karena beberapa pertimbangan, saya dan kawan-kawan GBK di Garut pada akhirnya memutuskan untuk tarik dukungan dari 02 dan mendukung 01. Apa yang melatar belakangi? Ini kan sepertinya ada sebuah persoalan prinsip bagi Anda, sehingga bukan tidak mudah kan merubah rekom pusat, kemudian Anda implementasi daerah. Anda termasuk pembangkang dong kemudian nantinya. Bukan pembangkang sih, karena untuk tarik dukungan saja kita harus komunikasi lagi dengan ketum, dengan dewan pembina. Jadi kalau istilah pembangkang sih kita enggak ya, karena akhirnya direstui Anda mendukung. Direstui juga pada akhirnya dengan beberapa pertimbangan, salah satunya ketika saya masuk ke tim 02 ada beberapa hal yang memang secara prinsip ini berbeda dengan konsepsi awal ketika kita masuk di Pilpres. Jadi kalau selama ini masyarakat Garut misalkan membayangkan bahwa pasangan 02 di pilkada ini sama dengan pasangan Prabowo Gibran dulu secara komposisi partai ataupun secara hal-hal lainnya, ternyata beda. Apa yang membuat perbedaan itu menurut kaca pandang seorang Yunus? Saya rasa lebih kalau berbicara tentang perbedaan ini ada di dua sisi ya. Yang pertama mungkin dari sisi permukaannya. Permukaan kan kita tahu bahwa pasangan 02 di pilkada ini kan secara komposisi partai gitu ya. Kemudian saya melihat sisi permukaan ini dari sisi desain logo mungkin ya, desain baligo ataupun hal-hal lain terkait dengan APK. Ini kan menyerupai banget gitu kan dengan 02 gitu kan ya. Tapi secara komposisi partai di dalamnya itu kan sudah berbeda dengan komposisi teman di Pilpres. Apakah perbedaan ini juga terkait erat dengan prinsip-prinsip ideologi yang selama ini diusung? Nah, ini yang menarik justru. Kata kunci yang kemudian saya sampaikan ke ketum ketika saya menggali kedalaman visi misi program 02 kemudian dibandingkan dengan 01. Saya melihat simpel pada akhirnya simpel bahwa 02 dengan jargon perubahannya. Kemudian saya dalami visi misi program 01 ternyata ada nilai-nilai keberlanjutan. Nah, ini yang membuat saya tertarik dan kemudian menjadi pertimbangan ketika saya tarik dukungan dari 02. Pasangan 01 ternyata secara prinsip dan visi misi dan programnya itu ternyata lebih sinergis dengan Prabowo Gibran dulu ketika yang juga mengusung keberlanjutan ya. Betul. Nah, itu yang secara prinsip saya kemukakan ke ketum sama dewan pembina dan pada akhirnya mereka merestui kita tarik dukungan. Dalam konteks memindahkan dukungan di instrumen organ yang sudah Anda bina selama ada kendala nggak? Kan setidaknya juga harus meyakinkan kita nih berseberangan 180 derajat kan sebenarnya kalau dari komposisi. Ada kendala? Ya kalau kendala sih lebih ke tataran saya meyakinkan ketum saja sama dewan pembina sih. Kalau untuk tataran grassroots teman-teman kiai muda di Garut yang saya konsolidir tidak ada. Boleh Anda berikan pemetaan di Garut ini sebenarnya gerakan Gibran berkopiah ini di mana simpul-simpul basisnya? Saya dan masyarakat Garut juga perlu tahu. Ya. Kalau di Pilpres kemarin kita mengkonsolidasi sekitar 70 pesantren. 70 pesantren di Priangan Timur ya. Kalau untuk Garut mungkin 30 pesantren ya. 30 pesantren. Ini saya konteksnya tidak berbicara terkait dengan apakah pesantrennya gede atau kecil. Pokoknya 30 pesantren. Ya, tetapi saya konsolidasinya di tataran kiai mudanya saja. Anda solid nggak hari ini? Alhamdulillah sampai dan hari gerbong ini. Itu yakin akan berada di Alhamdulillah sampai hari ini solid. Nilai-nilai kesolidan itu ketika si GBK justru mampu menarik beberapa relawan lagi yang dari 02 pindah ke 01. Kemudian pertanyaan saya, apa yang Anda dapatkan memindahkan dukungan dari 02 ke 01? Dan juga ini kan juga bukan hal yang sepele sebenarnya, resikonya besar juga. Dalam konteks apa? Ya apa gitu, Anda dapatkan apa gitu? Pragmatiskah atau memang ya ada kepuasan tersendiri dari sisi ideologi perjuangan? Kalau sisi pragmatis sih saya nggak terlalu memikirkan karena justru sampai hari ini yang saya kuatkan hari ini ketika saya pindah dukungan ke 01 justru kesamaan visi saja. Kesamaan visi. Iya, saja. Betul. Oke, menarik.
Anda kemudian hari ini apa yang dilakukan untuk memperkuat gerakan dalam konteks pemenangan Jago yang Anda dukung? Kawan-kawan yang kemarin sama-sama berjuang di Pilpres, relawan-relawan yang di 02 Prabowo Gibran mungkin ya. Nah, itu mungkin lebih mengerti tentang konteks ini karena sampai hari ini beberapa kawan-kawan yang pada awalnya gabung di 02 berhasil ataupun ya berhasil saya konsolidasikan juga untuk pindah dukungan. Oke. Komunikasi Anda dengan teman-teman di 01 seperti apa? Kan di sana ada tim GAB, ada juga banyak relawan. Kita juga mencatat ada banyak yang berbasis pergerakan, ya dari aktivis juga ada yang. Gimana sampai saat ini komunikasi? Kalau komunikasi baik ya, kita tetap sharing artinya gini, jangan sampai ketika kita melakukan pergerakan ke grassroots ya tidak ada benturan-benturan ya, dalam artian kita punya gerakan masing-masing, apalagi kalau GBK kan lebih fokus ke pesantren ya, kemudian wilayah konsolidasinya kan lebih ke kiai mudanya. Artinya kan lebih spesial ataupun lebih eksklusif bisa dibilang seperti itu, tetapi kan teman-teman relawan yang lain punya sisi gerak masing-masing, kemudian targetnya masing-masing. Jadi selama ini kita baik-baik saja. Boleh, di sesi akhir ini silakan Anda yakinkan basis konstituen baik yang berada di gerakan Gibran Berkopiah ataupun juga konstituen lain yang kira-kira punya nafas yang sama untuk memilih siapa yang Anda dukung. Silakan. Ya. Mungkin hal yang paling prinsip adalah ketika kita memilih pasangan 01 ini sebagai pasangan yang lebih ideal untuk dipilih oleh kita adalah karena pasangan 01 ini memiliki program yang lebih realistis, kemudian yang lebih visioner, dalam artian pasangan ini lebih mengerti apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Garut. Kemudian yang lebih utama lagi adalah ketika pasangan 01 ini memiliki visi misi dan program yang bersinergis dengan pemerintah pusat. Itu saja. Oke. Baik pemirsa Challenge Politik Challenge, singkat namun bisa kita ambil sebuah kesimpulan dan arah pikir dari seorang Yunus yang juga dia adalah simpul dari gerakan Gibran Berkopiah dan sukses mengantarkan Prabowo Gibran dilantik menjadi Presiden 2024. Apakah simbol gerakan juga akan sukses mengantarkan dukungannya di Pilkada Kabupaten Garut di 01 atau malah berbalik? Kita akan melihat setelah 27 November 2024 nanti. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya. Tunggu kami akan menghadirkan banyak tokoh-tokoh atau banyak talenta-talenta muda yang juga mungkin nanti dari 02 atau dari 01. Tetap di Challenge Politik Challenge, saya undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, brother. Siap.